Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Syahpatwa, NIM 0542811022. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan program Java aplikasi restoran sederhana untuk tugas praktik 2. Nah, untuk program ini memiliki dua fitur utama, yaitu menu pelanggan untuk melakukan pemesanan dan mencetak struk, serta menu manajemen untuk pemilik restoran, seperti menambah, mengubah, dan menghapus menu. Baik, pertama saya buat kelas menu untuk mempresentasikan satu item di menu restoran. Di sini saya buat 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Lalu saya juga buat konstruktor menunya. Untuk mengisi 3 atribut ini saat objek menu ini dibuat gitu. Jadi setiap kali saya membuat menu baru, saya cukup memanggil konstruktor ini dengan nama, harga, dan kategorinya. Kemudian ada kelas main. Kelas main ini saya juga punya beberapa variabel global seperti scanner input. Nah, ini digunakan untuk membaca input dari keyboard di semua metode. Kemudian ada menu, daftar menu. Ini adalah array untuk menyimpan daftar semua menu di restoran dengan kapasitasnya yaitu 100. Kemudian saya juga ada bikin variabel integer jumlah menu. Ini fungsinya untuk menyimpan berapa banyak menu yang sudah terisi di array gitu. Lalu jumlah menu ini array paralel ya, yang menyimpan jumlah pesanan untuk setiap menu. Indeksnya sama dengan daftar menu, yaitu 100. Jadi misalnya daftar menu indeks 0 ada nasi goreng, maka jumlah pesanan indeks 0 juga menyimpan berapa porsi nasi goreng yang dipesan pelanggan gitu. Kemudian ada langsung ke static void main ya. Nah, di metode main yang pertama saya melakukan inisiasi menu awal. Di sini saya memanggil tambah menu baru. Mungkin ya, di sini saya langsung manggil tambah menu baru ya. Di sini saya membuat tambah menu baru untuk menambahkan 4 menu makanan, yaitu nasi goreng, mie ayam, sate ayam, dan ayam geprek. Lalu saya juga menambahkan 4 menu minuman, yaitu es teh, jus jeruk, kopi hitam, dan air mineral. Ini sudah memenuhi syarat minimal di soal, yaitu minimal 4 menu dan untuk tiap kategori. Setelah itu saya juga buat perulangan while. Di dalam while ini saya tampilkan 3 pilihan. Yaitu 1 menu pelanggan, 2 manajemen menu restoran, yang ketiga itu keluar dari program gitu. Input pilihan dibaca ke variabel pilih ya. Saya buat satu variabel string pilih di sini gitu. Kalau user memilih 1, program memanggil menu pelanggan gitu. Jika user memilih 1, dia akan memanggil menu pelanggan. Jika user memilih 2, maka dia akan memanggil menu manajemen. Dan kalau dia memilih 3, maka sistem akan berhenti gitu. Kemudian di sini ada metode menu pelanggan. Di awal metode menu pelanggan ini saya mereset jumlah pesanan dan dengan perulangan for, supaya setiap pelanggan mulai dari 0. Lalu saya tampilkan daftar menu. Ya, di metode ini saya menampilkan daftar menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori gitu. Pertama semua menu dengan kategori makanan, kemudian semua menu dengan kategori minuman gitu. Oke. Kemudian saya juga
masuk ke perulangan while untuk proses pemesanan. Di dalam while-nya ini, program itu meminta input nama menu yang ingin dipesan atau kata selesai jika pelanggan sudah selesai memesan gitu. Kalau user ketik selesai, perulangannya dia akan berhenti gitu. Kalau bukan selesai, program akan mencari indeks dengan memanggil cari menu by nama gitu. Jadi dia nggak akan typo-typo gitu. Dia akan metode cari menu by nama ini melakukan pencarian di area daftar menu gitu. Dia di daftar menu kalau namanya cocok dengan eh, yang diinputkan, eh, maka metode ini mengembalikan indeks menu. Kalau tidak ketemu, mengembalikan pin 1 dan program menampilkan pesan menu tidak ditemukan. Ulangi lagi gitu. Dan jika kalau menu itu ditemukan, program meminta jumlah pesanan eh, terus menyimpannya ke jumlah pesanan indeks menu gitu. Dia akan menyimpan ke jumlah pesanan. Setelah pelanggan selesai memesan, eh, saya cek dulu. Saya cek dulu apakah ada pesanan atau tidak dengan variabel ada pesanan gitu. Kalau ternyata semua jumlah nol, struk tidak dicetak dan program memberi pesan tidak ada pesanan yang dibuat. Ini. Baik, terus ada metode eh, hitung dan cetak struk nih. Kalau setelah memesan, setelah pemesanan dilakukan, program langsung memanggil function hitung dan cetak struk gitu. Di metode uh, di sini nah, hitung dan cetak struk di metode ini disinilah semua logika perhitungan itu dipakai gitu. Saya juga hitung total awal tanpa diskon dan tanpa promo sebenarnya awal di awalnya itu. Kemudian baru saya menginisialisasi variabel untuk diskon dan promo. Jadi variabel total bersih total harga semua makanan dan minuman yang dipesan. Lalu saya siapkan beberapa variabel diskon, promo minuman, ada diskon 10% dan promo minumannya, dan biaya pelanggannya tetap sebesar 20.000 gitu. Jadi eh, kalau total belanja lebih dari 100.000, pelanggan mendapat 10% dari total. Terus ada juga di soal itu kedua dia mendapat promo gratis satu, beli satu gratis satu jika minuman yang dipesan itu lebih dari 50.000. Maaf, promo beli satu gratis satu, promo beli satu gratis satu minuman jika total pesanannya itu lebih dari 50.000 gitu. Kemudian saya melakukan perhitungan subtotalnya setelah diskon dan promo, kemudian ditambah pajak 10%, dan di sini total akhirnya adalah total yang harus dibayar pelanggan gitu. Kemudian saya juga membuat sebuah metode atau function ya untuk mencari harga minuman ya yang paling murah dalam pesanan gitu. Ini yang diinisiasi yang dipakai buat promo beli satu gratis satu itu gitu. Sedikit tentang metode ini, di sini saya melakukan perulangan ke seluruh menu tapi hanya memproses gitu menu yang dipesan itu. Terus kategorinya dari semua minuman yang pesan saya ambil harga yang paling kecil sebagai kandidat minuman gratisnya. Tapi kalau ternyata tidak ada minuman yang dipesan, metode mengembalikan nol sehingga promo tidak diterapkan gitu. Jadi pelanggan itu harus
memesan minuman dan total pesanannya itu harus lebih dari 50.000 gitu. Kemudian ada menu manajemen. Nah, di function atau di metode menu manajemen ini uh, menggunakan perulangan while dengan pilihan lihat daftar menu, tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, terus kembali ke menu utama gitu. Nah, dilihat daftar menu, kalau dilihat daftar menu, dia akan memanggil function lihat daftar menu gitu. Kalau manajemen tambah menu, dia akan pemilik bisa menginput nama menu baru, memilih kategori makanan atau minuman dan mengisi harga. Kalau kategori atau harga tidak valid, proses dibatalkan. Kalau valid ya saya panggil tambah menu baru. Nah, kalau daftar menu, maaf, nah ini kalau manajemen ubah harga, nah kalau ubah harga, kalau dia milih ubah harga, ini adalah fungsinya. Kalau pemilik restoran memilih nomor menu yang ingin diubah, dikonfirmasi dengan teks yakin ubah gitu kan. Aku mau pakai ketika manajemen mau mengubah harga, dia akan konfirmasi dulu ada pertanyaan yakin diubah atau tidak, dan pemilik harus menjawab ya atau tidak diketikan setelahnya gitu. Kalau dia mengetik iya gitu, maka dia akan um, langsung ke input, langsung nyuruh masukkan harga barunya gitu. Cuma kalau dia milih tidak, dia akan perubahan dibatalkan gitu. Dia akan cancel perubahannya itu. Terus kalau harga baru itu kurang dari 0, maka dia akan menampilkan harga baru tidak boleh kurang dari sama 0. Sekarang mungkin saya akan coba mempresentasikan running programnya. Nah, di menu utama itu ada 3 menu kan. Yang satu menu pelanggan, kedua menu manajemen menu restoran, dan 3 keluar gitu. Kemudian saya coba pilih satu untuk kita masuk menu pelanggan. Nah, menu pelanggan ini terlihat menempelkan daftar menu makan dan menu minuman. Jadi kita langsung ketikin nama pesanan yang ingin kita pesan. Misalkan nasi goreng, kita klik enter. Kemudian program akan meminta jumlahnya gitu. Nasi goreng itu mau beli berapa gitu. Misalkan kita beli 2. Nah, setelah 2 ini kita enter, dia program akan menampilkan tampilan bahwa pesanan ditambahkan. Berarti ini nandain kalau pesanan udah masuk gitu di variable array yang kita udah buat tadi. Kemudian misalkan kita akan pesan lagi sate ayam, enter, kita klik, misalkan kita pesan 2. Oke, terus kita pesan es teh, misalkan kita pesan 4 gitu. Nah, jika kalau udah selesai, udah nggak ada pesanan lagi, kita tinggal ketikkan selesai di sini dan enter, dan struk akan dicetak sesuai perhitungan gitu. Dari total awal pesanan diskon 10%, kalau total lebih dari 100.000, promo minuman gratis juga kalau total lebih dari 50.000,
dan pajak 10% dan biaya pelayanan tetap di 20.000. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk struk seperti ini di layar. Subtotal sekian, diskon sekian, promo minuman sekian, pajaknya 10% sekian, dan total akhirnya sekian gitu. Kemudian saya kembali ke menu utama dan milih dua ya. Kita mau masuk ke manajemen menu restoran. Tuh. Nah, di menu manajemen ini juga ada daftar pilihan yang mau kita pakai fitur-fiturnya. Yang pertama itu lihat daftar menu gitu. Yaitu kita cukup klik satu. Nah, dia akan menampilkan daftar menu yang ada di restoran gitu. Kemudian ada tambah menu baru, misalkan kita ada dua, diketikkan saja dua di sini. Nah, tambah menu. Nah, dia akan meminta nama menu itu apa gitu. Misalkan kita bakal tambahin nama menu baru itu gorengan. Kalau ketik gorengan, kemudian enter. Nah, dia akan bertanya dulu nih, gorengan itu masuk makanan atau minuman. Nah, kita klik satu karena makanan dan harganya itu misalkan 1.000. Nah, kita klik enter. Nah, kalau berhasil dia akan tampil menu baru berhasil ditambahkan gitu. Kemudian kita coba cek lagi di satu ya, lihat daftar menu. Jadi gorengan itu udah masuk di daftar menu restoran. Tuh. Kemudian misalkan gorengan ini salah harga dan kita mau ubah harganya ada di menu 3 ya. Di 3 ubah harga menu. Nah, masukkan nomor menu yang ingin diubah gitu. Jadi gorengan kan ada di angka 9. Jadi kita ketikin aja angka 9 di sini. Gorengan. Anda akan mengubah harga menu gorengan. Harga sekarang 1.000 gitu kan. Nah, benar ya. Ini ada konfirmasinya aja. Benar atau enggak kita akan mengubah harga gorengan gitu. Yakin ubah, kita klik ya. Masukkan harga baru. Misalkan harga baru gorengan itu 2.000. Kita klik enter. Nah, harga menu berhasil diubah. Kita coba cek lagi, lihat daftar menu. Di sini gorengan udah berubah jadi harga 20.000. Kemudian ada hapus menu. Hapus menu ini dia akan menghapus menu yang ada di daftar menu. Misalkan tadi kita nambahin gorengan ya. Kita mau hapus gorengan ini. Jadi tetap di angka 9. Kita ketikin 9. Kemudian ada konfirmasi lagi apa benar kita mau menghapus gorengan ini gitu ya. Kemudian ya, kita enter, maka tampil menu berhasil dihapus. Kita coba cek lagi. Nah, sekarang gorengan ini tidak ada lagi di daftar menu itu. Kemudian kalau kita mau kembali ke halaman utama, menu awal yaitu kita klik 5, dia akan kembali ke menu utama. Nah, ini ada tampil lagi tampilan awalnya karena kita udah selesai. Kalau kita klik 3 keluarnya maka program berakhir gitu. Kita coba klik 3. Nah, dia akan muncul terima kasih program selesai dan kembali ke terminal gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dan demo singkat program aplikasi restoran yang saya buat. Dalam program ini saya menggunakan kelas, array, struktur pengulangan, struktur keputusan, serta menerapkan aturan diskon 10% dan promo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.